Halo pengunjung fotografidesign.com, pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana caranya membuat efek foto double exposure dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, tutorial kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari tutorial saya sebelumnya tentang efek double exposure di Photoshop. Pada tutorial sebelumnya mungkin lebih ke basic, maka pada tutorial kali ini merupakan pengembangan dari tutorial sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita ke efek foto double exposure ini. Pertama, akan memudahkan kalau foto orangnya itu menggunakan background yang monoton atau yang cuma satu warna. Kenapa? Karena nanti akan memudahkan kita untuk memisahkan objeknya dari backgroundnya. Jadi kita akan mudahkan untuk melakukan cutout terhadap objeknya. Warnanya bisa bebas apa aja backgroundnya, yang penting nantinya akan memudahkan kita untuk memisahkan subjeknya dari backgroundnya. Kemudian yang kedua, umumnya foto double exposure bekerja dengan baik atau terlihat cukup baik itu kalau misalkan foto orangnya itu tampak samping seperti ini, atau apabila foto orangnya seperti ini, di mana ada bagian yang terang di orangnya dan bagian yang gelap. Jadi harus kontras antara bagian yang terang dan bagian yang gelap. Bisa apabila Anda melakukan pemotretan sendiri, Anda bisa menggunakan side light supaya dramatis seperti ini. Dengan contoh foto yang pertama, langkah pertama di sini saya duplikat layer backgroundnya, Ctrl J, saya kasih nama model. Kemudian kita pisahkan gambar orangnya dari backgroundnya. Saya akan menggunakan Quick Selection Tool. Anda bisa lihat tutorial saya sebelumnya tentang cara seleksi rambut maupun tutorial tentang memisahkan mengganti background. Di sana saya lebih detail tentang cara penggunaan Quick Selection Tool maupun penggunaan Refine Edge untuk melakukan seleksi. Oke, kalau sudah tinggal output to layer mask. Oke. Lalu kita pilih layer background yang di bawah, kemudian saya pilih adjustment layer, solid color. Kita pilih warna putih. Oke, ini akan jadi background kita. Kita kasih nama background. Oke, berikutnya saya akan gunakan gambar ini untuk yang saya akan gabungkan dengan dokumen yang sebelumnya. Sebelumnya akan saya seleksi dulu sehingga nanti yang terselect hanya gambar pohonnya saja. Caranya di sini, karena kebetulan di sini backgroundnya sudah warna putih, kemudian ada sisanya adalah gambar pohonnya. Saya akan pindah ke panel channel. Anda bisa gunakan cara apa saja, Anda bisa gunakan Quick Selection Tool atau apapun untuk memisahkan antara si pohon ini dan backgroundnya. Cuma di sini saya akan gunakan cara lain. Saya pilih ke panel channel, kemudian saya klik satu-satu antara channel red, green, and blue. Saya lihat mana yang paling kontras. Jadi di sini saya lihat yang paling kontras adalah channel red. Lalu sambil tekan Ctrl, kemudian saya klik di thumbnail channel red ini, sehingga ada seleksinya kayak gini. Kemudian saya klik lagi channel kompositnya RGB untuk kembali ke tampilan awal. Kita pindah lagi ke channel layer. Lalu seleksinya saya inverse, select kemudian inverse. Setelah itu kita lihat udah oke semua. Lalu saya kasih masking. Jadi kita klik layer mask yang di bawah sini. Oke, setelah selesai ini maskingnya. Jadi tinggal kita pindahkan ke dokumen yang ini. Caranya saya tinggal gunakan move tool, lalu saya klik sambil tetap ditahan tombol mouse-nya, saya bawa ke nama layer dokumen sebelumnya, turun ke bawah sini, baru tombol mouse-nya saya lepas. Saya kasih nama layer ini hutan, lalu Ctrl T, saya rotate, lalu kita buat kita perbesar gambarnya. Oke, saya posisikan seperti itu, kemudian tekan enter. Oke, seperti ini. Lalu kita pindah ke channel model, ke layer model. Kemudian kita rubah blending mode-nya dari normal ke lighten. Oke, hasilnya seperti itu. Sekarang kita tinggal
hilangkan bagian yang depannya ini, caranya tekan Ctrl, kemudian klik masking dari layer model. Jadi tekan Ctrl, kemudian klik masking dari layer model, lalu pilih select inverse, lalu kita pilih masking dari layer hutan. Pilih masking dari layer hutan, sini. Kemudian dengan brush, warna hitam, opacity 100%, kita brush bagian depannya. Oke, jadinya seperti itu hasilnya. Nah, kalau kita lihat ada bagian di outline-nya ini masih kelihatan warna biru kayak gini, itu bisa kita hilangkan. Caranya dengan memilih masking di layer model. Anda klik aktifkan masking di layer model, kemudian dengan brush warna putih, Anda bisa brush di bagian depan tersebut, di bagian yang ada outline-nya tadi yang kelihatan. Bisa Anda lihat di sini di bagian foto ini, Anda lihat masih ada garis seperti ini, garis ini. Kemudian di sini juga masih ada kelihatan garis. Itu bisa Anda perbaiki di klik masking layer model, kemudian dengan brush warna hitam, lalu opacity-nya bisa Anda pilih 100%. Ini bisa Anda hilangkan. Jadi Anda bisa pilih area mana yang kelihatan gambar hutannya. Kemudian kita lihat lagi hal-hal ini bisa kita perbaiki. Kalau kita lihat di sini bagian matanya jadi kelihatan tidak terlalu jelas seperti ini. Ini bisa kita perbaiki dengan menduplikat layer model. Kita pilih layer model, kemudian Ctrl J, kemudian kita pilih maskingnya dari duplikatnya ini. Lalu kita isi dengan warna hitam, edit, kemudian fill, content, black, opacity-nya 100%, oke, seperti itu. Lalu rubah blending mode-nya dari layer model copy ini ke normal. Lalu dengan brush warna putih, opacity 100%, kita tinggal brush saja di area yang tadi. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa pindah lagi ke layer model yang di bawah. Kemudian kita pilih masking dari layer model ini. Saya bisa gunakan brush warna hitam. Opacity-nya saya buat kecil, mungkin hanya sekitar 10-9%. Lalu saya pilih ukuran yang cukup besar. Lalu saya bisa brush mungkin di daerah dekat lehernya ini untuk membuat dia lebih blending dengan backgroundnya. Lalu saya pilih yang bagian layer hutan, layernya. Lalu saya bisa pilih image, adjustment, lalu level. Saya buat sedikit lebih kontras, ya, seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Saya group layer model ini. Saya pilih dua-duanya sambil tekan Shift. Saya pilih layer model copy dan model. Kemudian saya tekan Ctrl G untuk membuatnya jadi group. Saya kasih nama model. Lalu saya buat bagian modelnya ini jadi hitam putih. Saya pilih adjustment, kemudian black and white. Lalu sambil tekan Alt, lalu saya arahkan kursor di antara adjustment black and white dan group model sehingga muncul tanda panah hitam ke bawah seperti ini. Lalu diklik. Jadi nanti perubahan hitam putihnya hanya ke layer model saja. Kita lihat di sini masih ada bagian hitamnya, berarti ini di layer model. Jadi kalau kita lihat nih ada hitam putih di yang bagian kepalanya. Ini masih ada bagian ini, berarti di masking modelnya. Kita pilih brush warna hitam, lalu kita bisa hilangkan. Kita brush sedikit-sedikit sampai hilang. Hasil akhirnya seperti ini. Saya crop, mungkin saya crop jadi square. Oke, demikian tutorial cara membuat efek foto double exposure dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.